Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita yang makin lama makin menghangat ini. Saya ke Pak Lutfil ini karena saya paham jam-jam seperti ini jam-jam sebetulnya jam rawan ya bagi seorang redaktur karena dituntut untuk memeriksa hasil dari teman-teman wartawan di lapangan. Pak Lutfil, kira-kira pesan apa untuk teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki ketetapan hati untuk menjadi jurnalis, Pak? Apa yang mereka harus siapkan, Pak? Jadi sebelum saya menjawab itu, saya lebih kepada kampusnya ini sekarang ya. Karena sekarang sebetulnya kalau mau ngomong persoalan itu, bahwa persoalan arus komunikasi ini juga bagian persoalan besar sekarang yang kita hadapi secara bersama, kita tahu itu. Seperti saya katakan tadi, bagaimana ruang publik itu menjadi sangat terkontaminasi. Karena apa? Karena perilaku daripada pelaku medsos ini kan ya suka-suka saja. Maka itu saya kok punya pikiran, baru saja terpikir, saya kira pes kampus itu harus dibuka seluas-luasnya. Paling tidak kalau satu angkatan diwajibkan, bahkan kalau perlu itu jadikan semacam MKDU. Jadi bukan hanya pengantar ilmu budaya, pengantar kalau fisik ya, agama, Pancasila segala macam. Saya kira bagaimana menulis satu reportase yang bagus itu harus ada mata kuliahnya, gitu loh. Jadi nanti outputnya itu paling tidak kampus itu sudah ikut menjamin ruang publik bahwa output mahasiswa yang lulusan dari universitas tersebut itu ketika dia masuk ke ruang publik melalui opini, melalui upload biasa dalam konteks non-pers, paling tidak di situ lebih terjamin tingkat pertanggungjawabannya. Saya kira ini kan juga bagian dari pertanggungjawaban kepada publik secara umum. Jadi saya kok lebih punya usulan sebaiknya dijadikan mata kuliah MKDU itu sekarang itu yang namanya bagaimana menjadi bukan menjadi jurnalis tapi bagaimana menulis yang benar, bagaimana bermedsos yang bertanggung jawab, itu harus masuk MKDU. Karena apa? Karena persoalan fakta sekarang yang terjadi itu di ruang publik. Bagaimana kemudian arus informasi sekarang itu carut-marut terkontaminasi. Nah, kalau semua kampus kemudian menjadikan mata kuliah ini sebagai MKDU, maka setidaknya sudah berkontribusi kepada bangsa ini. Paling tidak ketika dia masuk ke ruang publik melalui aneka platform, maka sebetulnya sudah agak terjamin di situ apa yang disampaikan ke publik itu sudah memenuhi kriteria bagaimana diajarkan pada waktu pelajaran ini sebagai salah satu mata kuliah. Gitu, Bos. Jadi lebih kolektif sifatnya, lebih banyak. Oke, ini menarik ini. Mungkin kalau ada mata kuliah penulisan kreatif gitu, mungkin bisa dimasukkan ke situ juga ya, Pak. Baik, Pak Lutfil, kami tahu Anda dalam perjalanan, kalau memang masih memungkinkan untuk mengikuti diskusi kami sangat senang sekali. Namun jika kemudian kondisi kurang memungkinkan, kami sangat paham dan semoga perjalanannya lancar sampai nyampe ke Surabaya. Terima kasih Pak Lutfil. Saya terima kasih sekali, salam buat Mas Ilham, Mbak siapa tadi? Mbak Ilma. Mbak Ilma, terus adik saya itu. Ya. Terima kasih. Ya, sukses terus sukses buat Universitas Jember, sukses buat PES Kampus, ya, MKDU sukses itu buat warga Jember dan sukses buat Universitas Jember. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih untuk Cak Lutfil. Nah, ini saya kembali ke ini sekarang ke Mbak Ilma. Mbak, sebetulnya kalau dari sudut teman-teman mahasiswa PES Kampus, apa sih yang ingin atau fasilitas atau mungkin apalah yang ingin diperoleh dari kampus gitu? Kita perlukan, atau dukungan apa gitu? Dukungan, mungkin dari fasilitas sarana dan prasarananya, karena mengingat dari UKPM Pijar sampai hari ini cuma difasilitasi 1 buah kamera saja. Padahal untuk tahun-tahun sebelumnya itu kita sudah mengajukan beberapa sarana dan prasarana, tapi masih sampai hari ini belum. Dan untuk fasilitas lainnya, yakni bagaimana ketika kampus ini benar-benar mewadahi ketika kita mengkritisi atau kita mengkritisi suatu kebijakan, benar-benar tidak membatasi atau tidak menghalangi para kawan-kawan yang ada di pers seperti itu, sehingga arah gerak pers sendiri itu benar-benar bebas, tetapi menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik seperti itu. Oke.
Nah, ini menarik, Mas. Karena bicara PES kampus, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pokok PES, seorang wartawan itu adalah A, B, C, D gitu ya, kan ada. Dan mahasiswa sebetulnya tidak masuk dalam kategori sebagai seorang wartawan. Nah, bagaimana ini jalan tengahnya supaya teman-teman bisa menjalankan tugas sebagai jurnalis, tetapi juga tidak, katakanlah tidak melanggar aturan, karena saya pernah membaca ada seorang jurnalis PES kampus yang kemudian menulis sesuatu, kemudian menyinggung pihak tertentu, kemudian diperkarakan. Dan ketika masuk ke ranah hukum, maka karena dia bukan wartawan, maka masuk ke pidana. Nah, bagaimana ini pendapat Cak Ilham? Ya, ini kalau di kampus itu bagaimanapun juga ini kan masih pada tahap pembelajaran. Di bidang apapun di pembelajaran kita belum sampai ke tataran profesional dalam arti yang sesungguhnya. Jadi kita semuanya sedang bersiap-siap menyiapkan diri untuk menjadi seseorang di luar sana ketika nanti sudah lulus. Baru setelah tidak ada lagi hubungan formal dengan universitas, Anda sudah lulus, baru menjadi sesuatu yang Anda pilih itu. Tetapi itu tidak bisa lepas begitu saja ya, kita tetap harus menyiapkannya itu di sini. Nah, ini hal yang berat juga bagi perguruan tinggi ya, untuk mendidik para mahasiswanya menjadi penulis yang handal. Otomatis mereka menjadi cerdas, dan itu mereka akan peka terhadap apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh lembaga. Ini pisau bermata dua, ini bisa kena kita sendiri. Ya, tapi itu risiko. Itu juga pendidikan buat kita, buat lembaga, agar berhati-hati. Karena anak-anak kita ini matanya tajam-tajam loh ya, ini pikirannya kritis-kritis. Oh, dia bisa setiap saat menulis dengan sangat cepat dan sangat tajam. Apalagi di zaman ini semuanya bisa klik. Betul. Nah, itulah pentingnya anak-anak itu, anak-anak kita itu, mahasiswa itu dididik menulis dengan baik. Karena mereka akan menjadi citizen jurnalis. Ya. Semua orang, bukan hanya mahasiswa ya. Di siapapun akan menjadi wartawan bagi dirinya sendiri lewat medsos itu. Tapi wartawan yang namanya mahasiswa ini ya akan berbeda karena dia sudah mendapat dasar-dasar yang kuat, bagaimana menulis, bagaimana beropini, bagaimana, sehingga tidak sampai terjadi sesuatu yang seperti itu tadi, sampai diperkarakan karena dia tidak tahu bagaimana beropini, bagaimana mengutarakan pendapat gitu. Kalau yang orang di sana kebetulan orang yang tidak berbesar hati, wah jadi persoalan ini gitu. Nah, ini tadi Cak Ilham juga menyebut citizen journalism. Saya ke Cak Oriza ini. Ini sebetulnya citizen journalism itu saingannya jurnalis profesional seperti Anda atau bagaimana? Ya. Langsung jawab itu ya, saya tertarik diskusi tadi soal pers kampus apakah wartawan atau bukan. Memang kalau kita lihat formalnya memang wartawan itu terkait undang-undang adalah misalkan mereka bekerja di media massa yang berbadan hukum dan kemudian mengikuti pelatihan kemudian profesi UKW, kompetensi dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi melihatnya itu formal ya. Yang harus dipahami adalah semua orang yang bekerja dengan metode jurnalistik itu harus disebut sebagai jurnalis. Ada 3 metode jurnalistik, kan ada tiga kaki. Reportase namanya. Reportase kan terdiri atas wawancara, observasi, dan kemudian riset. Selama seorang itu melakukan penyebaran, penggalian, pengumpulan informasi dan pendistribusian informasi menggunakan metode itu, 3 kaki itu, maka dia bisa disebut jurnalis. Ini menurut saya. Nah, kembali ke konteks mahasiswa, saya pikir selama teman-teman pers mahasiswa itu menggunakan metode itu secara benar, ya nggak ada masalah. Dan harus diingat, pers mahasiswa ini sedang kembali ke Hito. Kembali ke Hito artinya apa? Mereka sedang kembali ke kampus mereka masing-masing. Kalau dulu zaman sebelum Orde Baru, kita masih ingat ya, bukan kita ya. Kita berarti saya masih Ilham, kalau Mbak ini nggak tahu. Saya juga. Saya sama pers kampus kami waktu itu kan karena pers umum itu dikekang oleh Orde Baru, maka pers kampus jadi alternatif. Kita ingat
Bagaimana SAS itu kan dibredel oleh kampus karena tekanan dari penguasa kan, dari waktu itu apa namanya Mas kalau TNI itu Pangkop Kamtip ya, Pop Kamtip. bukan yang bagian puspennya kayak itu, yang bagian kalau anunya itu yang bagian berikutnya sospol lah. Nah itu yang itu waktu itu yang waktu itu saya masih ingat si SAS itu memuat wawancara dengan Pramudia Anantatur waktu itu kan. Nah kemudian dibredel oleh kampus. Tabloidnya IDIAS, tabloidnya sastra, Fakultas Sastra. Sebelum ada IDIAS namanya SAS. SAS itu S-nya apa ya? Anak sastra, AS-nya anak sastra lah. Suara anak sastra, SAS itu singkatan. Nah itu dibredel karena memuat wawancara dengan wawancara Pramudia Anantatur yang waktu itu memang diberangus oleh Orde Baru. Dan yang membredel kampus sendiri. Nah kemudian pernah saya ingat Pertanian Plantarum itu pernah menghitamkan satu halaman karena saya lupa waktu itu. Tapi intinya berita soal mengkritisi pemerintah Orde Baru juga, tapi dihitamkan. Jadi karena sudah terlanjur ceritanya dihitamkan di blok hitam. Nah ini ada banyak cerita soal itu lah di pers kampus, soal pers kampus seperti itu. Nah pasca 98 ketika semua orang bisa bikin media dan apalagi sekarang pers kampus akhirnya saya lihat kembali ke tohnya dia, kembali kemana ya, kembali ke kampus berarti mengkritisi wilayah kampus. Karena kenapa? Karena pers kampus menyadari bahwasanya ya pembaca saya kampus, kalau anak FKIP Plantarum Pertanian itu mahasiswa pertanian, anak FKIP Pijar ya mahasiswa FKIP seperti itu pembacanya. Maka mau tidak mau maka teman-teman ini harus memberitakan segala sesuatu yang itu terkait dengan kampus mereka. Nah benar kata Mas Ilham, ini nanti berdampak pada pengkritisan ke internal kampus. Tapi harus siap, memang birokrasi kampus siap, karena ini proses pembelajaran gitu. Jangan kemudian ini terjadi seperti salah satu kampus di luar sana yang ketika menulis tentang waktu itu pelecehan seksual, kekerasan seksual kampus mereka, malah dipanggil anunya kan aktivis pers mahasiswa, yang ironis yang kemudian belakangan terbukti bahwasanya ada pelecehan seksual di kampus itu. Nah ini kan itu nggak bisa, artinya kalau memang selama teman-teman mahasiswa itu melakukan penulisan berita melalui kerja jurnalistik yang benar, maka kampus juga harus menanggapi secara bijak. Toh saya percaya begini kok, setiap tulisan yang dibikin oleh mahasiswa pers kampus di pers kampus itu tidak menyerang sistem secara keseluruhan. Dia mengkritisi sistem tapi tidak hendak meruntuhkan sistem, karena nggak mungkin sistem itu runtuh kan itu. Andai kata pun yang kena itu personal. Nah, apakah kemudian ketika sosok personal, apalagi dalam liputan investigasi teman-teman pers kampus itu dibuktikan, terbukti secara jurnalistik itu bersalah, lalu kemudian kampus karena si orang yang terbukti dalam kutip bersalah oleh pers kampus itu kemudian dibela oleh kampus, apakah itu berarti kampus tidak mengidentifikasi dirinya dengan orang personal itu? Kan enggak. Justru kan ketika teman-teman pers kampus ini menulis sesuatu yang terkait dengan kampus dan kemudian ternyata itu membongkar yang menjadi kelemahan dari kampus, sistem di kampus, harusnya diapresiasi dan tidak perlu ditakuti. Harus dirangkul justru. Kalau perlu kasih hadiah. Nah, kan gitu. Kalau perlu kasih hadiah. Ini perlu kasih beasiswa. Karena mereka berarti punya kemampuan itu, kemampuan keberanian untuk memberikan memberikan iki loh, ada masalah ini ya harus diatasi seperti ini. Nah, ini yang saya pikir perlu kearifan dari birokrasi kampus. Gak perlu takut lah, gak akan runtuh sistem itu dengan teman-teman pers kampus itu. Wong pers umum aja di Amerika baru hanya satu presiden yang runtuh gara-gara Washington Post, ya kan si Watergate kan. Sisanya kan 250 tahun presiden Amerika kan nggak ada yang runtuh. Bahkan Bill Clinton yang jelas-jelas terbukti selingkuh dengan Monica Lewinsky dan melakukan tindakan seksual di White House aja nggak runtuh kan. Artinya kan memang sulit sistem itu runtuh. Yang terjadi adalah pada saat
media massa kampus itu melakukan pengkritisan, maka sebenarnya itu bagian dari perbaikan sistem. Itu yang harus dimaknai. Jadi saya sepakat Mas Ilham, ya harus berbesar hati, jangan sampai kemudian tiba-tiba teman-teman pas kampus, teman-teman bicara misalnya nulis masalah ini kemudian panas ya, misalnya dia ada yang kena, salah satu pejabat kampus yang kena, lalu kemudian panas hati, lalu mempercayakan ke kepolisian itu menjadi sangat aneh. Kalau kemudian dibawa ke undang-undang pers ya kena jelas teman-teman ini, karena secara formal mereka bukan wartawan, tapi kemudian yang harus dihargai adalah upaya mereka melakukan kerja jurnalistiknya itu untuk mengkritisi. Itu mahal loh. Zaman sekarang kita tahu anak-anak yang teman-teman mahasiswa kita yang nongkrong di kafe nggak semuanya punya pikiran kritis kan. Betul. Hari ini yang sudah dicari sama para generasi seusia Mas Ilham adalah mahasiswa yang berpikiran kritis. Atau justru jangan-jangan memang kalau takut dikritisi memang kita memang pingin mahasiswa yang seperti yang sekarang banyak nongkrong yang lebih banyak Kunang-kunang ya, game, gitu kuliah aja. nangkring. Iya, gitu main game tapi nggak mau berpikir hal Kalau besar. ada mahasiswa kura-kura kuliah rapat, ada kunang-kunang kuliah nangkring, Nah, ya. ada kuda kuliah dagang, ke kampus bawa jilbab Pak. Bantu ke jilbab. Iya. Ya. Ada kupu-kupu kuliah pulang gitu ya. Iya, betul. Tapi tadi pertanyaan saya belum dijawab oleh Mas Oriza sebagai seorang wartawan hari ini, Mas. Kira-kira apa yang harus disiapkan supaya bisa menjadi contoh bagi teman-teman mahasiswa supaya nanti siap. Karena kan begini, sekarang ini jadi jurnalis, kalau dulu mungkin ada cetak ya cetak saja, kemudian video saja, radio saja, tapi sekarang kan Multitasking. multitasking ini. Tapi bagaimana kalau menurut Anda? Apakah kemampuan multitasking ini juga perlu dan bayarannya juga multitasking juga atau gimana, Mas? Kalau soal bayaran tergantung medianya. Tergantung, kita harus akui bahwasanya tidak semua media di Indonesia menggaji wartawan dengan baik ya. Dan jumlah media di Indonesia sekarang berkembang pesat sekali. Terakhir jumlah wartawan saja itu hanya Dewan Pers nggak berani melansir pastinya pasti. ya. Tapi perkiraan 120.000 itu perkiraan saja. 120 perkiraan. Tapi yang UKW yang sudah uji kompetensi hanya sekitar 16 ribuan lah. 10 sampai 16 Ini masih ribuan. jadi PR besar berarti ya. Jadi iya, jadi itu yang susah. Jadi apakah kemudian dibayar sesuai dengan kelayakan ya kita nggak tahu. Bukan Mas, maksud saya ya, Apakah persiapan ya? ya Mempersiapkan. multitasking itu sekarang harus. Oke. Ya sebenarnya kalau saya pribadi malas bikin video. Saya kan termasuk generasi wartawan yang suka nulis saja. Ya Oke. nulis sama mutu kan. Tapi kalau bikin video malas saya jujur nih, jangan tiru. Tapi memang saya paling nggak punya kemampuan untuk bikin video yang bagus. Bahkan kalau misalkan di media saya kan ada channel YouTube, ada channel Facebook yang live, bukan Twitter apa namanya, Instagram. Tapi saya lebih banyak bikin Nulis saja ya. live, nulis atau kalau live kalau bikin video hanya live langsung. Jadi saya nggak perlu nggak perlu ngedit, nggak perlu apa, penting saya pokoknya live aja. Ini ada demo ini, saya live aja sudah sambil ngomong gitu, dan ini ada kejadian demo bla 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 seperti itu. Karena itu lebih mudah bagi saya daripada saya masih harus ngedit, lebih baik saya nulis saja. Ini Tapi memang harus hari ini memang itu orang harus multitasking ya. multitasking itu untuk jurnalis. Dan saya mendukung idenya Pak Lutfi. Bahkan nggak perlu, mungkin boleh nggak ya UNED bikin MKDU tentang penulisan yang baik dan jurnalistik itu. Wah, ini Itu benar Mas Ilham. Iya, karena memang hari ini siapapun nanti lulusan UNED dia kan jadi citizen jurnalis, akan jadi citizen jurnalis. Sekarang aja mengisi Facebook kan, ya dan betul. sebagainya. Jadi penulis bertanggung jawab harus diajarkan oleh sekarang. Saya setuju Pak Lutfi. Oke, saya ke Mbak Ilma ini. Tadi disebutkan sekarang ini seorang wartawan harus bisa ngedit, harus bisa video, harus bisa melaporkan dari TKP dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang produk Anda, baik itu mungkin di medsos maupun yang berupa e-magazine tadi, sambutannya kawan-kawan bagaimana? Karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Oriza, Pes Kampus pulang kembali ke rumahnya, ke hitohnya. Nah sekarang bagaimana dengan tanggapan teman-teman Anda terhadap produk-produk Anda? Karena begini, saya pernah mengalami peristiwa dulu, tapi pada saat masih berupa majalah, ada
keharusan untuk membeli majalah dari hasil tes kampus dan itu ditolak. Lah buat apa? Wong saya nggak suka dia gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman sekarang ini? Kalau di Pijar sendiri, bagaimana tanggapan teman-teman Anda terhadap produk-produk Anda? Untuk tanggapan dari teman-teman saya itu terkait produk yang sudah dihasilkan, baik itu ekoran dan terkait opini-opini terkini yang masih hangat-hangat, itu sangat mengapresiasi, karena sebelum-sebelumnya kita masih sedikit menerbitkan beberapa tulisan karena memang dari segi kuantitas SDM kurang. Nah, untuk hari ini kita memang benar-benar harus bagaimana anggota ini harus bisa menulis, dan tidak menulis hanya bisa saja tetapi harus mengkaji lebih mendalam lagi seperti itu. Dan juga kalau cerita tentang bagaimana pemberendelan kampus atau bagaimana ketika kawan-kawan dipanggil oleh pihak pemimpin publik, kita juga pernah mengalami seperti itu. Bagaimana itu ceritanya? Pada saat itu, pada zaman sebelum ini dipanggil oleh pihak fakultas, bahwasanya ada tulisan kita yang sedikit mungkin mengkritik. Nah, kita dipanggil, itu menjadi kesan saya. Oh, ternyata ketika kita dipanggil itu bukan menjadi hal yang menakutkan, tetapi Pijar ini masih dianggap ada seperti itu. Jadi pers itu dianggap ada, ibaratnya masih punya nyawa seperti itu. Jadi tidak benar-benar berhenti. Jadi tidak hanya menanggapi isu-isu yang kadang-kadang anak-anak kalau belajar cuma belajar puisi saja, kurang kurang lebih kritis seperti itu. Tetapi dengan panggilan itu membuat kita belajar, ayo semacam dipecut lah istilahnya. Gitu. Jadi teman-teman FKIP masih masih mengapresiasi ya Pak, produk-produk teman-teman. Nah, ini terkait tadi Mas Ilham. Mungkin ada friksi di antara teman-teman yang ya katakanlah mereka adalah anak-anak muda yang gairahnya untuk mengkritisi sangat meluap-luap. Kemudian, nah, saya paham bahwa di UKM itu pasti ada pembinanya, dan pembinanya adalah dosen gitu. Nah, kalau Pak Cak Ilham itu jadi pembinanya, ini kira-kira apa yang harusnya dilakukan gitu? Bagaimana kemudian mengurangi ya paling tidak Ya, saya pernah menjadi pembina Tegal Boto juga. Dan diskusinya nggak seru-seru amat. Artinya saya sangat percaya pada adik-adik mahasiswa bahwa mereka bekerja dengan prosedur yang benar. Sebelum bertemu dengan saya, sebelum diskusi, ini mau menerbitkan ini Pak, ini, mereka sudah berdiskusi Pak. Nah, artinya mereka saling menyadari bahwa ini ada resiko-resiko. Itu bagi saya sudah cukup itu. Mereka tidak akan menelurkan sesuatu yang istilah Mas Orisa tadi akan meruntuhkan sistem. Nggak mungkin. Jadi menurut saya nggak berbahaya. Setajam apapun kritikan mahasiswa itu dalam tulisan mereka nggak berbahaya kok. Itu menurut saya aman-aman saja. Ya mungkin karena saya terbiasa dengan kritikan-kritikan semacam itu. Dulu waktu saya berkesenian di Kentrung Jos itu ya penggaweannya ngeritik-ngeritik. Ya, Budat Kertarajasa itu ngeritik Pak Harto kan, ngguyoni Pak Harto kan sudah Pak Harto lengser. Saya ketika Pak Harto sedang jaya, sampai waktu bareng tak terokno. Itu di kampus Pak Rektor waktu itu Pak Siman, nggak apa-apa, Pak Kapul juga begitu, nggak apa-apa. Pokok di sini loh ya, jangan di luar. Kalau di luar jangan, nggak tanggung jawab. Jadi ya kritik itu biasa saja kok, biasa saja. Nggak akan menjadi sesuatu yang meruntuhkan itu. Justru ketika kita menanggapi secara tidak benar, secara tidak bijak kritik itu, ini malah menjadi besar ya. Yang nggak tahu jadi tahu. Iya. Jadi kalau saya melihat kritikan anak itu, nggak apa-apa terus nanti kalau itu anak-anak mahasiswa kok begitu, diam saja, tenang aja. Nanti kalau Anda heboh jadi rame loh ini. Oke, masuk. Ini kaitan karena posisi Anda sebagai dosen. Iya. Ya. Ada program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memungkinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah selain di program studinya. Jadi misalnya Mbak Ilma ngambil ke Sastra Indonesia Jurnalistik misalnya, atau mungkin Mbak Ilma ngambil mata kuliah di Fakultas Hukum terkait misalnya dengan hukum pers misalnya begitu. Nah, kira-kira bagaimana ini prospeknya, atau mungkin
teman-teman di ilmu budaya sudah punya rencana supaya tadi paling tidak mereka yang berkeinginan untuk menulis dengan baik itu bisa terwadahi. Oke, saya kira MBKM itu bagus ya dalam satu sisi, di satu sisi juga punya kelemahan. Semua hal yang ditawarkan selalu begitu, ada sesuatu yang kuat, ada sesuatu yang lemah. Kalau yang dipilih mahasiswa itu dia berada di sesuatu yang di tempat yang tepat, itu menguntungkan bagi mahasiswa, itu menguntungkan. Kalau tidak, itu satu semester 20 SKS loh, dia tidak dapat apa-apa di situ. Wah, itu rugi, rugi. Bukan hanya bagi mahasiswa, bagi kita semua rugi gitu. Misalnya dia magang ditempatkan di sesuatu yang di situ hanya kopi-kopi, disuruh ngopi, disuruh bikin kopi, disuruh fotokopi. Kopi maker. Nah, itu kan kasihan mahasiswa. Satu semester cuma begitu, jadi pesuruh kayak gitu. Itu kasihan. Jika berada di tempat yang benar, misalnya dia sudah dapat informasi, oh saya ingin mendapat ilmu formal tentang penulisan atau jurnalistik televisi di PSTF itu ada. Dia bertanya dulu ke situ, bagaimana prosedur di situ, mekanismenya bagaimana? Oh ya, di sana bagus. Dia tentukan itu baru dia dapat gitu. Ya. Nah, ini kalau diteruskan bisa nanti sampai maghrib ini ya. Cuman kita dibatasi waktu juga. Saya terakhir ke Mas, pertanyaan terakhir maksud saya untuk Mas Oriza, pesan Anda bagi teman-teman mahasiswa yang sudah tadi seperti berketetapan hati untuk menekuni dunia tulis menulis, kemudian jurnalisme, dan kira-kira harus seperti apa, karena tantangannya seperti apa ini nanti. Mas Ilham, ya. dosen lah. Oke, tips ini berarti karena dari praktisi. Ya, kayak gitu. Tahu kan kowe mahasiswa dosen lah. Ya, yang jelas kalau kita sudah memilih sesuatu, ya itu harus ditekuni benerannya, di Tanggung jawab di situ. Jangan separuh-separuh. Ya, kalau boleh dibilang sebagian besar isi rumah saya dan rumah saya itu diambil dari kerja-kerja jurnalistik, kerja-kerja menulis buku. Jadi komputer saya itu dari hasil mendapat penghargaan Piala Prapanca tahun 2010. Komputer saya, kemudian kamera saya dari penghargaan dari Bank Indonesia. Kemudian rumah saya perbaiki dari hasil menulis buku, tulis biografi salah satu tokoh. Artinya sebenarnya kalau kita mau nggak menulis itu, kalau kata orang memang nggak menjanjikan kekayaannya luar biasa cepat gitu. Iya, memang ya, saya tidak kaya lah, tapi benar kata Mas Ilham, yang penting cukup lah. Cukup artinya bisa menjalani hidup, menyelokkan dan sebagainya, dan itu murni dari menulis. Jadi kalau sudah memilih sesuatu, ya sudah, tentukan di situ aja. Tentukan kita mau istiqomah di situ aja gitu. Jangan tergoda karena gini, kalau kita tergoda ke yang lain, akhirnya kita nggak fokus. Kalau nggak fokus, akhirnya justru kita nggak mencapai apa-apa. Ya benar kata Mas Ilham, kalau udah jadi dosen, ya fokus dosen gitu. Atau kalau misalkan mau yang lain, itu terkait dengan keilmuannya beliau kan, masih ada keilmuan beliau kan, film dan sebagainya. Jadi wartawan itu kan masih ada keilmuannya beliau juga kan. Nah, sama. Kira-kira fokus yang itu yang fokus, ya. Oke. Kalau Mbak Ilma, pesan Anda kepada teman-teman yang lain yang tertarik atau mulai tertarik dengan kegiatan jurnalistik dan tulis menulis lah, apa Pak? Untuk pesan kepada teman-teman, utamanya teman-teman FKIP nih, karena saya kebetulan jadi ketua, ayo kita bareng-bareng nulis, bareng-bareng mengkritisi apa saja yang memang itu perlu dikritisi, seperti itu, baik itu dari kebijakan dan segi lain-lain seperti itu. Untuk bergabungnya bisa mengikuti oprek dari Pijar nantinya, mengikuti PJTD, dan itu sekitar mungkin akhir tahun. Dan untuk bisa melihat dari Instagram yang sudah ada di Pijar sendiri, Pijar Pendidik, UKPM Pijar Pendidikan _ UKPM Pijar _ UKM Pijar _ Pendidikan. Oke, nanti bisa dilihat di webnya ya. Untuk bisa bergabung di Pijar sendiri seperti itu.
Nah, terakhir ke Cak Ilham memenuhi permintaan dari Cak Orisa. Katanya yang pesan harus dosen ini. Nah, pertama untuk teman-teman yang ya istilahnya tadi yang mulai tertarik dan kemudian saya ingin menegaskan lagi bahwa dunia jurnalistik ini bukan dunia yang apa ya istilahnya lempeng gitu Mas ya, yang kita tahu ada jurnalis yang sampai dibunuh ya dulu sampai sekarang Udin belum selesai sampai sekarang. Apa ini pesan Anda ya? Ya, teman-teman pegiat jurnalistik di kampus terus saja. Dan kampus harus memberi keleluasaan, memberi fasilitas, dukungan yang memadai. Karena ini tidak akan semuanya menjadi memang tidak akan menjadi wartawan profesional, tapi semuanya akan menjadi wartawan bagi dirinya sendiri. Dan ya, ini akan berguna bagi lembaga juga. Ketika kita menginformasikan kecil-kecil gitu, informasi kecil-kecil karena kita bisa menulis dengan tata tulis yang baik, pilihan bahasa yang baik, itu semuanya menjadi suka, informasi menjadi lebih lancar. Jadi teruskan saja. Apakah nanti akan betul-betul menjadi wartawan profesional itu urusan nanti. Yang penting bersiap-siap. Karena orang beruntung itu ada dua hal. Persiapan dan kesempatan. Begitu Anda sudah siap, kesempatan datang, Anda beruntung. Terima kasih. Baik, tak terasa ini sudah hampir 1 jam, bahkan sudah 1 jam lebih ini. Ini mungkin nanti bisa kita tidak lanjuti lagi ini. Karena kita membahas masalah PES ini nggak habis-habisnya. Terima kasih kepada Cak Ilham, Mbak Ilma, dan Cak Orisa. Sekali lagi, Universitas Jember sangat beruntung hari ini memperoleh banyak sekali insight, ya, pencerahan lah istilahnya. Dan saya mewakili kawan-kawan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bekal Boto.